Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1743 sampai tahun 1746 bab 1743. Nak, bisakah kamu menunjukkan seni ramal tapak tanganmu? Pria itu memandang Fendi Zanders dan bertanya. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, tapi masih mengulurkan tangan kanannya ke arah pria itu. Pria itu mengerutkan kening, mengamati dengan ekspresi serius, dan kemudian berkata dengan lembut, jika saya tidak salah, kamu sangat beruntung, kamu seharusnya mewarisi warisan yang tidak dapat dijelaskan, dan kamu seharusnya datang ke Yangcheng untuk membalas dendam. Bagaimana Anda tahu? Ekspresi wajah Fendi Zanders ketika mendengar kata-kata pria itu sedikit terkejut, dan ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa. Tentu saja sudah diperhitungkan. Pria itu menjawab sambil tersenyum. Siapa kamu? Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa pria ini sangat mengenalnya, ekspresi wajahnya mulai berubah, karena dia tidak yakin apa yang ingin dilakukan pria ini sekarang. Lagi pula, tidak akan lebih dari 5 orang yang mengetahui bahwa mereka telah mewarisi warisan Li Xiuqian dan datang ke Yangcheng untuk membalaskan dendam orang tua mereka. Namun kini, pria aneh di depannya bisa mengatakan dua hal tersebut, yang artinya pria tersebut masih agak aneh. Anak muda, kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku hanya seorang peramal biasa. Aku tidak punya niat jahat padamu. Jika aku ingin menyakitimu, aku bisa saja melakukannya padamu sejak lama. Aku tidak perlu memberitahumu hal-hal ini sama sekali. Pria itu berkata dengan lembut. Fendi Zanders memandang pria itu dari atas ke bawah. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan pria itu masuk akal, jadi setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia bertanya dengan lembut, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan kepadaku? Untuk dapat bertemu antara kau dan aku hari ini juga merupakan takdir yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, jadi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Pria itu berkata dengan ringan. Katakan. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Pertama yang terpenting, wanita yang duduk di dalam mobil itu sangat berbahaya bagi kalian, karena kalian berdua ditakdirkan untuk mati bersama. Pria itu berkata perlahan. Lalu apa? Saat ini, Fendi Zanders tidak menerima kata-kata pria itu. Serius sekali. Kalau begitu, nasib kalian berdua bukan hanya saling menahan diri, tapi juga saling melahirkan. Kalau tidak salah, kalian berdua mungkin akan jatuh cinta di kemudian hari, dan wanita ini akan memberimu seorang anak, hanya karena nasib kalian berdua. Siangke, jadi pada akhirnya, salah satu dari kalian berdua harus mati karena yang lain. Pria itu berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata pria itu, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Dia mengerutkan kening, dan berkata dengan ekspresi menghina, apa yang kamu pikirkan? Aku dan wanita itu sama sekali tidak menjalin hubungan, dan kami berdua tidak cocok satu sama lain, dan satu orang akan mati karena satu sama lain. Menurutmu apakah kamu berakting di serial TV? Inilah sebab dan akibat yang ditetapkan Tuhan untukmu. Aku hanyalah orang yang membuka takdirmu. Anda dapat memilih untuk percaya atau tidak. Pria itu tidak marah karena perkataan Fendi Zanders, tetapi menjawab dengan sangat tenang. Saya pikir Anda pembohong. Baru saja Anda mengatakan bahwa saya datang ke Yangcheng untuk membalas dendam, jadi beritahu saya apakah saya bisa berhasil. Fendi Zanders bertanya kepada pria itu dengan rasa ingin tahu. Saya tidak dapat memikirkan hal ini sekarang, tetapi saya harus dapat mengetahuinya ketika saya sampai jumpa lagi. Pria itu berkata sambil tersenyum. Oke, berhentilah mempermainkanku di sini, berapa banyak uang yang kamu inginkan, katakan saja padaku, aku akan menganggapnya sebagai melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan. Fendi Zanders mengeluarkan dompetnya sambil berbicara. Karena kamu tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan, maka tentu saja aku tidak akan mengambil uangmu. Pria itu menjawab Fendi Zanders dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung pria itu, Fendi Zanders tampak semakin bingung, karena dia tidak menyangka pria ini akan meminta uang, awalnya. Fendi Zanders mengira peramal itu adalah seorang penipu dan ingin mendapatkan sejumlah uang dari dirinya sendiri, tetapi baru saja Fendi Zanders menawarkan ini uang laki-laki, tetapi dia tidak meminta uang apapun, yang membuat Fendi Zanders mulai memikirkannya. Apa yang saya katakan pada diri sendiri? Qin Lan, yang sedang duduk di dalam mobil, melihat Fendi Zanders berdiri di sana sendirian, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lalu dengan lembut berteriak pada Fendi Zanders, mengapa kamu masih berdiri di sana? Bukankah orang itu sudah pergi? Belum. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Qin Lan, lalu berjalan kembali ke mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Fendi Zanders langsung menyalakan mobilnya. Qin Lan memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, apakah pria itu baru saja memberitahumu sesuatu? Dia sebenarnya tahu bahwa aku datang ke Yangcheng untuk membalas dendam. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Sekarang ada beberapa orang yang mengetahui bahwa kamu berencana untuk membalas dendam, dan kamu membuat keributan besar di pesta ulang tahun Zhao Chengping hari ini. Sekarang seharusnya ada banyak orang di Yangcheng yang mengetahui tentang kamu. Qin Lan berkata dengan ringan.
Bagaimana kamu tahu kalau aku membuat keributan besar di pesta ulang tahun Zhao Chengping? Fendi Zanders bertanya dengan nada bingung. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Jangan lupakan identitasku. Seharusnya tidak sulit untuk mengetahui hal ini, bukan? Qin Lan cemberut dan berkata. Oh. Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir, dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika pria itu baru saja memberitahumu hal ini, kamu seharusnya tidak bereaksi seperti ini, kan? Apakah dia mengatakan hal lain? Qin Lan memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Dia juga mengatakan bahwa nasib kita berdua adalah saling menghasilkan dan menahan diri, dan kamu akan memberiku seorang anak di masa depan, tetapi salah satu dari kita berdua akan mati karena satu sama lain. Kata Fendi Zanders perlahan. Dengan serius. Qin Lan bertanya dengan heran. Tentu saja itu benar. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya. Dan Qin Lan tertawa terbahak-bahak setelah melihat Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik. Fendi Zanders melirik Qin Lan tanpa berkata-kata, dan bertanya dengan lembut, apa yang kamu tertawakan? Naif sekali menertawakanmu. Aku bahkan percaya kata-kata seperti itu. Bagaimana aku bisa jatuh cinta padamu? Lucu sekali. Jika kamu khawatir tentang ini, maka aku menyarankan kamu untuk tidak khawatir, tidak mungkin aku menyukainya. Kamu, dan tidak akan ada hubungan di antara kita berdua, kamu tidak memenuhi persyaratanku hanya karena penampilanmu. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan tersenyum. Tidak, apa maksudmu dengan itu? Seolah-olah aku bisa melihatmu. Fendi Zanders dengan cepat membalas. Kamu tidak menyukaiku, dan aku tidak menyukaimu, jadi apalagi yang perlu kamu khawatirkan? Qin Lan bertanya dengan mulut melengkung. Fendi Zanders menoleh dan menatap Qin Lan tanpa berkata apa-apa, dan terus mengemudi dengan serius. Akhir bab ini. Bab 1744 Bab 1744 pacar di sisi lain. Chen Xiaowu duduk sendirian di kamar dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia merasa satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup adalah mencari bantuan Fendi Zanders. Meskipun Chen Xiaowu adalah seorang pejuang, efektivitas tempurnya tidak terlalu tinggi. Begitu Chen Tianyi menemukan pembunuh profesional, Chen Xiaowu pasti akan mati. Tetapi Chen Xiaowu tidak tahu bagaimana cara menghubungi Fendi Zanders. Sekarang kamarnya seharusnya diawasi oleh Chen Tianyi, dan teleponnya mungkin juga disadap. Jika dia berinisiatif untuk menghubungi Fendi Zanders, bukan saja dia tidak bisa mendapatkan bantuan dari Fendi Zanders, tetapi sebaliknya, hubungannya dengan Fendi Zanders akan terungkap. Jadi Chen Xiaowu sangat cemas sekarang, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jingle bell. Namun, pada saat ini, ponsel Chen Xiaowu tiba-tiba berdering. Ketika Chen Xiaowu mendengar nada dering ponsel, ekspresi wajahnya langsung menjadi tegang, karena dia khawatir Fendi Zanders akan meneleponnya saat ini. Chen Xiaowu menarik napas dalam-dalam, lalu menemukan ponselnya. Ketika Chen Xiaowu melihat nama itu di layar ponsel, ekspresi wajahnya langsung menjadi sangat rileks. Karena orang yang menelepon Chen Xiaowu saat ini bukanlah Fendi Zanders, melainkan teman baiknya. Chen Xiaowu dengan singkat menyesuaikan emosinya, lalu menghubungkan telepon, dan bertanya dengan lembut, Xiaoyu, mengapa kamu menelepon saya? Xiaowu, kudengar kamu datang ke Yangcheng, kan? Pihak lain bertanya sambil tersenyum. Ya, saya datang ke Yangcheng untuk menghadiri pesta ulang tahun. Chen Xiaowu mengangguk. Kebetulan sekali, kamu belum meninggalkan Yangcheng, kan? Pihak lain bertanya dengan penuh semangat. Aku belum pergi, apakah kamu juga di Yangcheng? Chen Xiaowu bertanya dengan nada bingung. Ya, aku baru saja kembali kemarin. Aku baru saja mendengar dari temanku bahwa kamu sepertinya ada di Yangcheng, jadi aku meneleponmu. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Sungguh menyenangkan. Kita sudah lama bersama. Tidak ada waktu untuk bertemu, apakah kamu punya waktu untuk keluar dan menemuiku sekarang? Pihak lain mengundang dengan sangat hangat. Oke. Saat ini, Chen Xiaowu selalu mencari kesempatan yang cocok untuk meninggalkan ruangan ini, jadi dia langsung setuju setelah mendengar undangan pihak lain. Aku akan menunggumu di Pure Kabar. Wanita itu berkata dengan gembira. Oke, aku akan pergi sekarang. Chen Xiaowu setuju, dan kemudian langsung menutup telepon. Meletakkan telepon, Chen Xiaowu hanya merapikan tasnya, lalu meninggalkan ruangan. Setelah keluar kamar, Chen Xiaowu ragu-ragu selama 2 detik, lalu berinisiatif mengetuk pintu Chen Tianyi. Begitu Chen Tian membuka pintu, dia bertanya dengan lembut kepada Chen Xiaowu, kakak, ada apa? Tianyi, bukankah aku ingin pergi ke Yangcheng daripada kamu? Jadi, kamu mengembalikan uang tiket pulangku. Chen Xiaowu berkata dengan lembut kepada Chen Tianyi. Oke, begitu. Chen Tianyi buru-buru mengangguk, lalu melihat Chen Xiaowu dari atas ke bawah, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, kakak, apakah kamu berencana untuk pergi keluar? Benar, Li Qiki baru saja meneleponku, dia kebetulan berada di Yangcheng juga, dia ingin bertemu denganku. Kata Chen Xiaowu langsung. Jadi ini Qiki. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana? Chen Tianyi berpura-pura bahagia. Tidak, kamu akan kembali besok, jadi cepat kemasi barang-barangmu. Chen Xiaowu buru-buru menolak.
Dan Chen Tianyi tidak melanjutkan mengatakan apapun setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Bagaimanapun, dia akan menyerang Chen Xiaowu. Dia merasa jika dia terlalu antusias sekarang, hal itu mungkin menimbulkan kecurigaan Chen Xiaowu. Oke, kalau begitu perhatikan keselamatannya. Chen Tian berkata kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum. Aku tahu, jangan khawatir. Chen Xiaowu mengangguk, lalu berbalik dan langsung pergi. Namun, saat Chen Xiaowu keluar dari hotel, Chen Tianyi mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan. Tuan Chen, apakah Anda punya perintah? Pihak lain bertanya dengan suara rendah. Chen Xiaowu baru saja meninggalkan hotel, ikuti dia sekarang dan lihat siapa yang akan dia temui. Chen Tian berkata tanpa ekspresi. Oke, aku mengerti. Pihak lain segera menutup telepon setelah menyetujuinya. Di sisi lain, setelah meninggalkan hotel, Chen Xiaowu langsung menuju bar. Mungkin karena dia tahu Chen Tianyi akan melakukan sesuatu padanya, jadi Chen Xiaowu mengamati bagian belakang mobilnya. Benar saja, Chen Xiaowu segera menemukan bahwa mobil Audi hitam mengikutinya dari dekat. Ekspresi wajah Chen Xiaowu tampak sedikit tidak berdaya. Dia awalnya berencana mengambil kesempatan ini untuk menemukan Fendi Zanders, tetapi sekarang karena seseorang mengikutinya, dia hanya bisa melepaskan ide ini dan pergi ke tempat yang telah dia sepakati dengan sahabatnya. Setelah memasuki bar, Chen Xiaowu hanya berjalan mengitari bar, tetapi dia tidak menemukan sahabatnya, jadi dia duduk di sudut dan menunggu sendirian. Dan beberapa orang yang mengikuti Chen Xiaowu sebelumnya juga memasuki bar, dan kemudian duduk dalam posisi kurang dari 10 meter dari Chen Xiaowu, mengamati situasi di sisi Chen Xiaowu sepanjang waktu. Chen Xiaowu ragu-ragu sejenak, mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon sahabatnya. Tetapi pada saat ini, seorang wanita dengan rok hitam ketat berjalan menuju Chen Xiaowu dengan genit dengan sepatu hak tinggi. Penampilan wanitanya sangat centil, rambut panjangnya yang berwarna merah anggur menambah sedikit godaan, sosoknya yang menggoda dipadukan dengan rok pendek yang seksi, ia terlihat sangat menawan. Xiaoyu, kamu di sini. Setelah melihat wanita ini, Chen Xiaowu buru-buru melambaikan tangannya. Sayang, sepertinya kita sudah 2 tahun tidak bertemu. Xiaoyu naik dan memeluk Chen Xiaowu. Benar, dalam sekejap, kamu sudah berada di luar negeri selama 2 tahun, dan aku tidak punya waktu untuk menemukanmu. Chen Xiaowu menjawab dengan lembut. Xiaowu, kamu tampak cantik lagi, kapan aku akan secantik kamu? Xiaoyu melihat wajah halus dan sosok tinggi Chen Xiaowu, dan berkata dengan nada yang sangat iri. Oh, jangan menyanjungku, kamu jauh lebih cantik dariku. Chen Xiaowu menjawab sambil tersenyum, dan kemudian melanjutkan bertanya, ngomong-ngomong, aku dengar kamu telah mendirikan perusahaan di Inggris. Bagaimana apa yang sedang terjadi sekarang? Tidak buruk. Meskipun penghasilanku tidak banyak, setidaknya aku tidak membutuhkan ayahku untuk memasukkan uang ke dalamnya. Kurasa aku bisa mendapat untung dalam beberapa tahun. Kata Xiaoyu dengan sangat gembira. Itu bagus, Chen Xiaowu mengangguk ringan. Akhir bab ini. Bab 1745. Bab 1745 meminta bantuan. Saya mendengar banyak tentang Anda ketika saya kembali ke Yangcheng kali ini. Mereka semua mengatakan bahwa Anda bersama Gongsun Yuji dari keluarga Gongsun. Benarkah? Jangan dengarkan omong kosong mereka, Gongsun Yuji dan aku hanyalah teman biasa. Chen Xiaowu langsung membantahnya. Kalau begitu aku tidak ikut berbahagia untukmu. Gongsun Yuji adalah putra terkenal di Yangcheng. Aku tidak tahu berapa banyak wanita di Yangcheng yang ingin menikah dengan Gongsun Yuji. Jika ada kesempatan seperti itu, kamu pasti harus menikah dengannya. Ambil. Xiaoyu berkata kepada Chen Xiaowu dengan ekspresi yang sangat serius. Chen Xiaowu memandang Xiaoyu dan menghela nafas pelan, lalu berkata tanpa ekspresi, orang lain tidak mengerti saya, apakah kamu tidak mengerti saya? Saya sama sekali tidak tertarik pada orang seperti Gongsun Yuji, begitu pula saya. Mengorbankan kebahagiaan hidupku sendiri karena urusan keluarga Chen. Lalu apa maksudmu? Apakah kamu sudah punya pacar? Xiaoyu berkedip dan bertanya. Bagaimana aku bisa punya pacar? Chen Xiaowu menatap Xiaoyu dengan ringan. Saat ini, Chen Xiaowu telah mengamati situasi orang-orang yang mengawasinya. Dia tahu bahwa dia belum bisa meminta bantuan Xiaoyu. Jika kamu tidak punya pacar, maka kamu punya seseorang yang kamu suka. Kata Xiaoyu sambil tersenyum. Aku juga tidak punya orang yang aku suka. Chen Xiaowu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu belum pernah jatuh cinta selama aku berada di luar negeri, kan? Tanya Xiaoyu dengan nada terkejut. Itu benar tebakanmu, aku benar-benar belum pernah jatuh cinta. Kata Chen Xiaowu tak berdaya. Kasihan sekali wanita cantik sepertimu tidak pernah jatuh cinta. Jangan bilang kamu belum ingin mencari pacar. Lalu ciuman pertamamu selalu ada. Xiaoyu bertanya pada Chen Xiaowu dengan rasa ingin tahu. Dan Chen Xiaowu terkejut sesaat ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyu, dan tiba-tiba teringat bahwa Fendi Zanders telah mencium dirinya sendiri di Chen Jiaqiang saat itu. Chen Xiaowu adalah seorang wanita yang masih sangat peduli dengan ciuman pertamanya, jadi sekarang dia merasa sedikit marah ketika dia mengira ciuman pertamanya diambil seperti ini.
Dan Xiao Yu menemukan sesuatu yang salah dengan ekspresi wajah Chen Xiaowu, dan dengan cepat tersenyum dan berkata, Xiaowu, ciuman pertamamu hilang. Lalu kepada siapa kamu memberikannya? Apakah kamu memiliki hubungan yang tidak pantas dengan pria manapun? Aku berkata baiklah, kamu sudah sangat tua, bagaimana mungkin kamu tidak pernah memikirkan sesuatu? Apa? Chen Xiaowu tersipu dan berteriak tanpa berkata-kata. Apa yang harus aku katakan? Kamu tahu di dalam hatimu, kepada siapa kamu memberikan ciuman pertamamu, katakan padaku secepatnya, aku sedikit penasaran siapa yang begitu beruntung bisa ditemukan oleh Xiao Wu kita. Xiao Yu bertanya sambil minum. Jangan bicara omong kosong di sini. Kata Chen Xiao Wu tanpa daya. Oke, jangan berpura-pura bersamaku. Aku sangat mengenalmu, bukankah aku sudah mengenalmu? Saat aku membicarakan masalah ini tadi, ekspresi wajahmu sangat tidak wajar, yang menunjukkan bahwa ciuman pertama pasti hilang, tapi kamu bilang kamu belum pernah jatuh cinta, jadi kamu harus. Xiao Yu menganalisanya dengan percaya diri. Tegaskan apa? Chen Xiaowu bertanya dengan sangat bingung. Kamu pasti punya janji, kan? Xiao Yu berkata dengan lembut. Apa yang kamu bicarakan di sini? Menurutmu apakah aku orang seperti itu? Setelah Chen Xiaowu mendengar kata-kata Xiao Yu, ekspresi wajahnya tampak semakin suram. Kenapa kamu malu padaku? Hal seperti ini sangat lumrah di luar negeri. Kamu belum punya pacar, tapi sekarang kamu sudah sangat tua. Wajar kalau kamu tidak tahan kalau punya waktu. Aku juga berbicara denganmu di awal. Menyenangkan sekali bisa berkencan, dan itu tidak akan mempengaruhi hidupku, menurutku itu hal yang normal, kamu tidak perlu merasa malu. Xiao Yu berkata dengan acuh tak acuh. Berhenti bicara omong kosong di sini, aku belum pernah melakukan one night stand. Chen Xiaowu menjelaskan dengan putus asa. Anda harus tahu bahwa pemikiran Chen Xiaowu sangat berbeda dengan pemikiran Xiao Yu. Dia adalah tipe wanita yang lebih tradisional, jadi dia selalu berencana untuk melindungi tubuhnya dan menunggu sampai dia benar-benar bertemu dengan orang yang disukainya. Tubuh tersebut diberikan kepada kekasihnya, sehingga tidak mungkin Chen Xiaowu berhubungan seks dengan pria lain sebelum bertemu dengan seseorang yang sangat disukainya. Tentu saja, Chen Xiaowu juga sangat peduli dengan ciuman pertamanya, itulah mengapa wajahnya menjadi jelek ketika mendengar kata-kata Xiao Yu tadi. Karena ciuman pertamanya diambil oleh Fendi Zanders. Xiao Yu melihat bahwa ekspresi wajah Chen Xiaowu sepertinya sedikit salah, jadi dia tidak terus bercanda, tetapi berkata dengan lembut, itu agak aneh, karena kamu belum menemukan pria lain, dan kamu belum menemukan pria lain. Sedang jatuh cinta, lalu kenapa kamu tidak mendapatkan ciuman pertamamu? Itu semua karena kecelakaan. Kata Chen Xiaowu tak berdaya. Apa yang terjadi di sini? Aku sangat penasaran siapa yang mengambil ciuman pertamamu. Tolong beritahu aku secepatnya. Xiao Yu bertanya pada Chen Xiaowu dengan ekspresi sangat penasaran. Lupakan saja, mari kita bicarakan hal lain, aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Kata Chen Xiaowu lembut. Oke, karena kamu tidak ingin memberitahuku hal ini, lupakan saja. Xiao Yu juga sepertinya bisa merasakan bahwa suasana hati Chen Xiaowu sedang tidak baik sekarang, jadi dia tidak terus bertanya. Xiaowu, apa terjadi sesuatu padamu? Kenapa aku merasa kamu tidak begitu bahagia? Apa aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Xiao Yu bertanya pada Chen Xiaowu dengan lembut. Dan Chen Xiaowu secara naluriah melihat orang-orang yang telah mengawasinya sepanjang waktu, dan dia menemukan bahwa orang-orang ini sedang minum. Tampaknya karena mereka tahu bahwa Chen Xiaowu keluar untuk menemui seorang wanita, maka mereka melonggarkan kewaspadaan mereka saat ini. Xiao Yu, aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu sekarang. Chen Xiaowu memanfaatkan kesempatan ini dan berbicara dengan cepat. Ada apa? Katakan padaku, selama aku bisa membantumu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yu setuju tanpa berpikir. Seseorang ingin membunuhku sekarang. Kata Chen Xiaowu dengan suara rendah. Dan Xiao Yu terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh. Namun wanita ini bukanlah karakter biasa, dan keluarganya bisa dikatakan memiliki pengaruh di luar negeri. Selain itu, dia sangat jelas tentang situasi keluarga Chen Xiaowu, bahkan jika seseorang benar-benar ingin membunuhnya. Kematian Chen Xiaowu dan Xiao Yu juga dirasa merupakan hal yang lumrah. Xiao Yu sebentar menyesuaikan emosinya, lalu dengan sengaja bersikap sangat tenang, dan berkata dengan suara rendah, Xiao Wu, apa yang terjadi? Ada dua orang di belakang kita yang sedang minum dan mengobrol. Mereka dikirim oleh Chen Tianyi untuk mengawasiku. Chen Xiao Wu menjawab dengan suara rendah. Akhir bab ini. Bab 1746. Bab 1746 siapa kamu? Jadi, Chen Tianyi lah yang ingin membunuhmu. Xiao Yu langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Tianyi tidak punya nyali. Seharusnya itu ide Sen Yasu. Sekarang tersiar kabar bahwa saya ingin bersama Gong Sun Yuji ke industri keluarga Chen, jadi mereka berencana menyerangku terlebih dahulu. Kata Chen Xiaowu dengan santai sambil minum anggur merah. Apakah ibu tirimu terlalu kejam, bahkan mampu melakukan hal seperti itu? Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, lalu apa yang perlu saya lakukan sekarang? Pasukan keluarga kita semua ada di pihak Inggris.
Jika saya pergi mencari seseorang untuk Anda sekarang, apakah ada waktu? Pasti sudah terlambat sekarang. Jika kamu menunggu seseorang datang, aku mungkin sudah mati di tangan Chen Tianyi. Chen Xiaowu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Xiaoyu mendengar kata-kata Chen Xiaowu, ekspresi wajahnya sangat cemas. Karena dia sangat mengkhawatirkan Chen Xiaowu sekarang. Kamu tidak perlu khawatir. Pembunuh yang dicari Chen Tianyi harus datang besok. Mereka mungkin memilih untuk menyerangku di Yangcheng atau Korea, jadi aku masih punya sedikit waktu. Chen Xiaowu berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, Xiaoyu, hanya ada satu orang di Yangcheng yang dapat menyelamatkan saya sekarang, tetapi karena ponsel saya telah dipantau, dan kemanapun saya pergi, ada orang yang mengikuti saya, jika saya singkirkan orang-orang ini, Chen Tian akan tahu bahwa saya mengetahui bahwa dia akan membunuh saya, jadi saya tidak bisa menyingkirkan orang-orang ini. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Xiaoyu buru-buru bertanya. Nanti saya akan kirim SMS ke ponsel Anda, yaitu nomor ponsel. Anda bisa menghubungi orang ini untuk saya, lalu suruh dia menemui saya di kamar 402 bar ini pada jam 3 besok sore. Dia harus datang untuk urusan penting. Chen Xiaowu sudah memikirkan cara, dan berkata langsung kepada Xiaoyu. Oke, aku tahu. Xiaoyu mengangguk dengan cepat. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk memberitahu orang itu untuk datang pada jam 3, karena Chen Tianyi baru saja naik pesawat saat itu, jadi dia mungkin tidak mengawasiku dengan baik. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Chen Xiaowu melanjutkan. Oke, aku ingat. Xiaoyu mengangguk lagi. Kalau begitu sekitar jam 2 besok siang, kamu cari cara untuk masuk ke hotel tempatku menginap melalui pintu belakang. Aku akan membiarkanmu keluar dengan pakaianku. Kamu bantu aku memancing orang yang mengawasiku pergi. Saya akan bertemu dengan orang itu dan menjelaskan situasinya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Chen Xiaowu memiliki tinggi yang hampir sama dengan Xiaoyu, dan memiliki sosok yang mirip, jadi selama pakaian Chen Xiaowu dikenakan di tubuh Xiaoyu, orang biasa tidak dapat membedakannya jika dia mengenakan topi dan kacamata hitam. Jadi ide Chen Xiaowu adalah membiarkan Xiaoyu memikat orang-orang yang mengikutinya pergi terlebih dahulu, dan kemudian pergi menemui Fendi Zanders sendirian untuk mencari bantuan Fendi Zanders. Begitu, nanti aku akan menelepon pria ini, dan aku akan membuka kamar di hotel tempatmu menginap pada malam hari, agar aku tidak perlu menyelinap masuk, aku akan menunggu besok sore. Pergi saja dan ambil pakaianmu. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyu berkata dengan lembut kepada Chen Xiaowu. Oke, terima kasih, Xiaoyu. Chen Xiaowu berkata dengan penuh terima kasih. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Bagaimanapun juga, ini ada hubungannya dengan hidup dan matimu. Aku mungkin tidak bisa membantumu dalam hal lain, tapi masalah kecil ini tetap bisa membantumu. Kata Xiaoyu sambil tersenyum. Chen Xiaowu tampak tak berdaya melihat ekspresi wajah Xiaoyu. Anggota keluarganya selalu memikirkan cara untuk membunuhnya, namun teman-temannya menyelamatkannya. Terkadang Chen Xiaowu merasa kehidupan seperti itu sebenarnya cukup menyedihkan. Setelah Chen Xiaowu menjelaskan rencananya secara singkat kepada Xiaoyu, dia meninggalkan bar. Agar tidak menarik perhatian orang-orang yang mengikuti Chen Xiaowu, Xiaoyu tidak memilih untuk pergi bersama Chen Xiaowu, tetapi tinggal di bar untuk sementara waktu. Setelah Chen Xiaowu kembali ke hotel, Xiaoyu keluar dari bar sendirian. Setelah meninggalkan bar, Xiaoyu memanggil taksi dan kembali ke hotel tempat dia menginap sebelumnya, lalu menelepon temannya untuk meminta temannya membuka kamar di hotel tempat Chen Xiaowu berada. Sudah lewat jam 11 malam ketika semua ini selesai. Xiaoyu merasa tidak ada yang akan mengikutinya sekarang, jadi dia menemukan nomor yang dikirimkan Chen Xiaowu dan memutar nomor itu. Jingle bell. Setelah telepon berdering beberapa kali, Fendi Zanders menjawab telepon. Yang mana? Fendi Zanders sudah tertidur saat ini, dan bertanya dengan bingung. Maaf, apakah Anda teman Chen Xiaowu? Xiaoyu bertanya dengan sangat hati-hati. Chen Xiaowu. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, kemudian dia menjadi sadar dalam sekejap, dan bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Aku sahabat Chen Xiaowu lah yang memintaku meneleponmu. Xiaoyu berkata dengan lembut. Apakah ada yang kamu butuhkan? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Chen Xiaowu memintamu untuk bertemu di kamar 402 Pureka Bar pada pukul 15 besok. Dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu, jadi kamu harus pergi ke sana. Xiaoyu berkata dengan nada serius. Apa-apaan ini? Fendi Zanders bertanya. Saya tidak tahu persis apa itu, dan saya tidak bisa memberitahu Anda melalui telepon. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Anda harus pergi ke sana pada jam 3 sore besok. Karena Chen Xiaowu berkata bahwa dia tidak bisa menceritakan semuanya kepada Fendi Zanders, jadi Xiaoyu tidak bisa memberitahu Fendi Zanders apa yang terjadi. Tetapi Fendi Zanders ragu-ragu selama 2 detik setelah mendengar kata-kata Xiaoyu, dan kemudian bertanya dengan lembut, bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah teman Chen Xiaowu? Oh, bagaimana saya bisa membuktikannya sekarang? Jika saya bukan teman Chen Xiaowu, bagaimana saya bisa mendapatkan nomor telepon Anda? Saya tidak bercanda dengan Anda sekarang.
Masalah ini akan mempengaruhi hidup dan mati Xiao Wu, jadi Anda harus pergi besok. Tanda seru petik 2. Xiao Yu berteriak tak berdaya. Mengapa Chen Xiao Wu tidak menghubungi saya secara pribadi? Fendi Zanders terus bertanya. Sekarang ponsel Xiao Wu telah dipantau, dia hanya bisa mengandalkanku untuk menghubungimu. Xiao Yu berkata dengan tergesa-gesa. Oke, aku mengerti. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Kalau begitu kamu akan ke sana besok. Xiao Yu tampak sedikit gelisah, dan bertanya dengan suara rendah. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Setelah Fendi Zanders setuju, dia menutup telepon. Meskipun Fendi Zanders tidak memiliki cara untuk memastikan apakah orang yang meneleponnya adalah teman Chen Xiao Wu. Tetapi Fendi Zanders merasa pihak lain seharusnya sangat cemas, dan tidak banyak orang yang mengetahui hubungan antara Fendi Zanders dan Chen Xiao Wu, jadi Fendi Zanders tetap memilih untuk mempercayai kata-kata wanita ini, dan berencana pergi ke Pureka Bar besok. Untuk melihat apakah itu benar. Bagaimana situasinya?